Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah dinamika teknik bab yang kelima untuk part yang kedua. Kita akan bahas gaya inersia pada connecting rod atau stang engkol atau batang penghubung. Nah, ini mekanisme engine atau mekanisme batang luncur. Nah, pada batang 2 di sini dengan posisi sudutnya theta, jarak batang 2 ini atau engkol crankshaft-nya ini R, jari-jarinya R bergerak dengan kecepatan sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam omega 2. Kemudian pada batang 3 dengan titik berat di G3 di sini, kemudian jarak dari sisi ujung titik A di sini, ini sebenarnya titik A ke titik G3 itu HC. Ya, C-nya ini karena di sini crank engkol. Kemudian jarak dari titik berat G3 ini ke titik B di sini itu HP. Ya, HP-nya di sini karena terhubung ke piston. Kemudian HC plus HP atau total panjang A ke B di sini atau panjang connecting rod-nya ini L. Nah, kita analisa pada connecting rod-nya. Nah, pada pertemuan yang lalu conrod ini ditimbang. Ya, pada ujung A ke titik berat G3 di sini HC, G3 ke B di sini HP seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian titik beratnya di G3 di sini itu penjumlahan WC aksen plus WP aksen. Itu sama dengan W. Jadi titik beratnya W. Ini satuannya kilogram. Kemudian, nah, kita ingin mengurai ya berapa berat yang ada di sini. Ya, WC aksen itu berapa nilainya dibandingkan dengan W, dan posisi HC-nya berapa dan HP-nya berapa, di posisi mana. Karena ketika kita menimbang secara aktual, kita hanya tahu W-nya saja, tetapi posisi HC dan HP kita tidak tahu. Ya, posisi titik beratnya tidak tahu. Ya, tidak tahu. Maka kita buat formulasi hubungan antara hasil timbangan WC aksen di sini dengan WP aksen itu berapa nilainya. Nah, pada titik A di sini itu WC aksen arahnya ke atas. Karena yang dirasakan oleh permukaan dari ujung A di sini itu menerima gaya dari timbangan itu WC aksen. Seperti yang terlihat pada display dari timbangan. Kemudian, jadi arahnya ke atas bukan ke bawah. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ujung A di sini, ujung A dari conrod ini kan membebani timbangan ke bawah, Pak. Ya, memang dia membebani ke bawah. Yang dirasakan oleh timbangan, kalau free body diagramnya digambarkan timbangan, maka WC aksen itu ke bawah. Jadi timbangan menerima gaya dari connecting rod, ujung connecting rod yang besar ini. Kalau bahasa pasarannya itu big N, ujung yang besar, ya. Small n, ujung yang kecil, itu yang di B di sini. Itu bahasa pasarannya. Nah, yang dirasakan oleh timbangan itu menerima WC aksen dari conrod A di sini. Tetapi kalau yang kita gambar itu conrodnya, maka
WC aksennya arahnya ke atas. Kemudian pada ujung B itu menerima gaya reaksi WP aksen. Jadi WC aksen ini gaya reaksi. Gaya reaksi dari timbangan kepada ujung A di sini. Nah, di sini WP aksen itu gaya reaksi, bukan aksi tapi reaksi. Karena aksinya itu diberikan oleh ujung B ke timbangan. Nah, karena kalau seandainya dia ke bawah, WP aksen ke bawah, WC aksen ke bawah, nah padahal titik berat G3 ini pasti ke bawah. Nah, maka ini jadi tidak seimbang. Sepertinya terjun terus semua ke bawah. Nah, padahal dia ditahan oleh timbangan itu artinya statis, diam. Nah, kalau diam setimbang begini ya akhirnya nampak di sini. Ya, seandainya dibuat persamaan kesetimbangan gaya, ya W yang ke bawah ini sama dengan WC aksen plus WP aksen. Nah, bagaimana persamaan kesetimbangannya? Jumlah momen di titik A sama dengan 0. Jumlah momen, bukan momen di titik A, tapi jumlah momen di titik A. Nah, di sini HC dikalikan dengan gaya ke bawah W dikurangi dengan L ini jumlah HC plus HP, ya ini L-nya di sini dikalikan dengan WP aksen ke atas. Jadi akibat WP aksen ini cenderung konrut ini memutar CCW, sedangkan terhadap W di sini titik A, momen di titik A ini dia cenderung membawa konrut ini ke CW, ke bawah. Nah, ini setimbang. Makanya min di sini. Min itu karena dia diasumsikan CCW, sedangkan ini CW yang positif. Nah, sehingga WP aksen itu sama dengan W dikalikan HC per L. L tahu W dari ketimbangan total, kemudian WP aksen dari timbangan ujung, maka HC-nya ketemu. Kita tidak mencari HC, ya, tapi untuk mencari formulasi selanjutnya untuk menentukan bobot imbang, kita harus menetapkan WP aksen nilainya berapa. Tapi kalau kita ingin mencari HC-nya, maka HC sama dengan WP aksen kalikan L per W. Nah, begitu ya. Kemudian jumlah momen di titik B sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari WC aksen. Nah, sehingga WC aksen ini sama dengan W dikalikan HP per L. Nah, kalau kita ingin mencari HP, berapa nilai HP? Yaitu sama dengan WC aksen dikalikan L per W. Nah, begitu ya. Nah, kita tulis kembali mekanismenya untuk menjadi acuan. Nah, kita tulis kembali. Nah, pada ujung, jadi kita bahas konrutnya ini, kita bahas pada ujung yang besar di sini, yang kontak dengan crank, itu WC aksen, itu sama dengan W dikalikan HP per L. Ya, seperti pada persamaan sebelumnya, WC aksen sama dengan W kalikan HP per L. Nah, pada titik penghubung antara batang 3 dengan batang 2 di sini ada gaya inersia. Ya, pada bab sebelumnya dibahas. Nah, ada gaya inersia disimbolkan F1. Jadi gaya inersia F1 ini gaya inersia akibat beban pada ujung konrut yang besar ini, ya, yang kontak dengan batang 2. Itu disimbolkan F1. F1 itu sama dengan gaya, itu kan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. M kali A. F sama dengan M kali A. Nah, massanya ini yaitu massa WC aksen ini.
WC aksen ini kan sama dengan W kalikan HP per L. Nah, ini massa WC aksen. Kemudian karena omega 2 di sini ya itu berputar dengan kecepatan konstan, maka yang ada percepatannya di sini adalah percepatan normal. Nah, di sini R omega kuadrat, maksudnya omega 2 di sini ya, omega 2 kuadrat. Ini percepatan normal. Nah, nanti kalau ada percepatan tangensial ya percepatan normal plus tangensial. Nah, di sini maksudnya percepatan. Nah, gaya F1 di sini, inersia F1 ini diurai ke dalam arah horizontal atau sumbu X ya, dengan sudut theta karena komponennya. Nah, nilainya ya F1 F1X ini ya F1 kalikan dengan cos theta. Nah, F1 nilainya ini F1 dikalikan cos theta karena komponen arah sumbu X atau horizontal. Yang komponen ke arah vertikal ya F1Y ya berarti F1 sin theta. F1-nya ini nilainya. Kalikan sin theta. Kemudian pada ujung titik B di sini itu masanya WP aksen. Ini satuan kilogram ya. Kalau di buku yang lain satuannya Newton. Ya, berarti dibagi G. Tapi di sini kita pakai bahasa yang sama, satuannya kilogram. Karena hasil timbangan tuh WP aksen ya satuannya kilogram. Nah, ini sama dengan W kalikan HC per L. Ya, seperti pada persamaan keseimbangan sebelum halaman ini. Ya. Nah, pada ujung ini ada gaya inersia F2. Jadi pada ujung B di sini yang kontak dengan piston itu gaya inersianya F2. Nah, F2 itu nilainya ya itu ini. F1 kalikan cos theta plus R per L. R-nya itu ini crankshaft-nya ini, jari-jari crankshaft ya. L-nya itu panjang connecting rod cos 2 theta. Nah, jadi gaya inersia pada mekanisme terdapat 4 gaya inersia yang mempengaruhi fluktuasi arah dan besarnya. Jadi 4 gaya inersia ini yang mempengaruhi bobot imbangnya nanti. Yang pertama, gaya inersia akibat berat piston WP. Karena berat pistonnya WP. Kalau WP aksen itu berat connecting rod pada ujung pen piston. Ya, gitu ya. Nah, gaya inersia ini disimbolkan F2P. Kalau F2 saja tadi ya pada ujung connecting rod ya. Jadi piston ini punya massa WP ya, ditimbang dengan otomatis dengan pennya di sini jadi satu kesatuan karena ini bergerak ya. Jadi yang mempengaruhi massa ini mempengaruhi nilai dari F2P. Nah, F2P itu ke kanan. Jadi gaya inersianya ke kanan padahal kecepatannya ke kiri. Nah, gitu. Ini F2P, gaya inersia akibat berat piston. Kemudian gaya inersia akibat berat connecting rod yang terkonsentrasi di pena piston WP aksen yaitu F2 yang tadi itu. Nah, kita gambar connecting rod F2-nya itu yang ini. Pada ujung ini. Kemudian gaya inersia akibat berat connecting rod yang terkonsentrasi di pena engkol WC aksen yaitu F1.
pena engkol WC aksen. Di sini kan masanya WC aksen, sedangkan di sini masanya WP aksen, sedangkan di sini masanya hanya WP saja. WP aksen, WC aksen. Nah, ini F1 arahnya ke atas. Kemudian yang keempat, gaya inersia akibat berat batang 2 atau crankshaft. Ya. WC. Nah, crankshaftnya itu WC. Gaya inersianya dinotasikan F1C. Nah, ini crankshaft. Punya titik berat crankshaftnya, ini bukan bobot timbangnya belum ada. Jadi ada massa di sini. Massa batang 2-nya. Nah, ini F1C. Nah, sedangkan massa titik berat di G2 di sini WC. WC yang di sini ya. Crankshaft di sini WC, kemudian di sini WC aksen, kemudian di sini WP aksen, di sini WP. Jadi mahasiswa diingat-ingat supaya bisa mengikuti materi selanjutnya ya. Kalau tidak ingat mana WC aksen, mana WC, WP aksen, WP, nah, nanti pasti kebingungan. Nah, selanjutnya total gaya inersia yang terjadi pada pena crankshaft A adalah, jadi gaya inersia, jadi penggabungan tadi pada pena crankshaftnya ya ini. Nah, ini digabung. Gaya inersia ini digabung. Ini connecting rod ini terhubung pada crankshaft, maka di sini dijumlah F1C plus F1. Kemudian pada ujung B di sini ya, digabung F2 plus F2P. Nah, ketika dia terhubung maka gaya inersianya ini dijumlah. FC, nah disimbolkan total gayanya FC itu sama dengan F1 plus F1C yang tadi itu dijumlah, yang sebelah kiri tadi. Sehingga karena F1 di sini sama dengan WC aksen kalikan R omega kuadrat, sedangkan F1C-nya itu WC dikalikan R omega 2 kuadrat, nah gitu ya. Maka di sini digabungkan. Dikeluarkan yang variabel yang sama di sini WC aksen plus WC. Nah, sehingga C nilainya ini. Kemudian FP adalah akibat berat piston dan berat terkonsentrasi dari batang 3 atau conrod di sini. Conrodnya. Nah, dijumlah. FP sama dengan F2 plus F2P. Nah, pada sisi yang pada pena piston dan pena conrod. Ya. Nah, nilainya itu ini. WP plus WP aksen dikalikan R omega kuadrat. Ini omeganya omega 2 ya. Kalikan cos theta plus R per L cos 2 theta. Nah, inilah dasar ya. FC, FP ini dasar untuk menentukan bobot imbang. Nah, bila berat batang 2 diganti menjadi sistem ekivalen kinetik, di mana beratnya dikonsentrasikan di pena crankshaft, maka berat yang terkonsentrasinya adalah WC double aksen. Jadi WC tadi ya, WC tadi posisinya itu di titik berat G2. WC-nya saja. Nah, itu mau dipindahkan ke posisi ujung kontak titik A. Ujung kontak titik A yang menghubungkan crankshaft dengan conrod ya di titik A. Nah, WC aksen tadi berpindah ya. Nah,
WC aksen ini posisinya di G2 di sini, ya, G2 di sini, dipindah G2 di sini ya, dipindah ke tengah-tengahnya di sini. Itu menjadi WC double aksen. Ya. Yang tadinya titik beratnya itu di sini, ya, dipindah ke kontak di sini. Supaya nanti diekuivalenkan, artinya disatukan atau diseragamkan sehingga nantinya bisa dijumlah. Begitu ya. Nah, sehingga WC double aksen itu nilainya berapa? Yaitu dengan perbandingan WC dikalikan O2G2, jarak dari O2 ke G2 gitu, maksudnya bukan O2 kali G2 tapi O2 ke G2. Jadi jarak sumbu poros ya, jarak sumbu poros crankshaftnya itu terhadap titik beratnya ya. Karena memang posisi WC ini berada di titik berat. Nah, ini dikalikan dengan jarak. Itu sama dengan WC double aksen yang dipindahkan ke titik A ya. Nah, jarak dari O2 ke titik A ini kan O2A, itu sama dengan R, jari-jarinya crankshaft. Nah, sehingga WC double aksen ini nilainya lebih kecil daripada WC. Nah, begitu. Maka total gaya inersia sistem ekuivalen yang terjadi pada pena crankshaft A adalah total gaya inersia. Ya. Jadi WC-nya tadi ini diganti dengan WC double aksen. Nah, gitu ya. Ini baru ekuivalen. Ini G-nya sebenarnya tidak ada ya, karena saya sudah menyatukan semua. Ini belum saya edit ya. Nah, selanjutnya, nah, karena sudah dipindahkan ke sini, maka WC double aksen plus WC aksen tadinya terpisah. FC ya dengan F1. Nah, sekarang mau digabung. Ya, mau digabung. Nah, di sini menjadi FC. Nah, kemudian di ujung di sini WP plus WP aksen di sini sudah diekuivalenkan karena memang sudah gabung. Ya, ini menjadi FP. Digabung. Nah, jika dijadikan poligon, ya, poligon gaya, FC kita pindahkan ke sini, kemudian FP kita pindahkan ke sini, maka penjumlahan atau resultan gaya inersia FC plus FP itu sama dengan S. Nah, S ini resultan dari gaya-gaya inersia pada mekanisme ini. Jadi disatukan, semua disatukan, digabungkan. Ini FC ini sudah ekuivalen ya, sudah ekuivalen. Nah, S ini ya, FC, FP, S ini dipakai dasar untuk menentukan bobot imbang. Nah, dalam merumuskan bobot imbang ya, itu tidak menggunakan persamaan ya, tetapi dari kurva polar resultan gaya inersia ya, seperti ini modelnya. Nah, ketika saya sudah menjadi satu ya, semuanya ya, sebagai hasil di sini, hasil kurvanya seperti ini, tentu mahasiswa akan kebingungan. Ini gambar apa Pak ini Pak? Nah, saya jelaskan. Ya. Saya jelaskan. Awal mulanya di sini ada titik tengah. Ya, titik tengah di sini bagaimana bisa terbentuk lingkaran-lingkaran semuanya ini dan garis-garis ini bagaimana caranya? Begitu banyak barisnya. Nah, tengah ini adalah titik pusat poros engkol. Ya, titik pusat poros engkol.
Kemudian sebenarnya bukan titik pusat poros engkol ya sebenarnya ya. Itu supaya gampang saja ya, sebuah titik di sembarang tempat ya. Karena ini jari-jari di sini satuannya bukan senti gitu loh. Satuannya bukan senti, tapi satuannya newton atau kilogram. Ya. Tapi dalam materi ini satuannya newton. Nah, kita buat titik pusat di sini. Nah, jangan dipikirkan yang lain-lain, nanti akan bisa lebih jelas ya. Nah, maka dari hasil perhitungan FC itu kan sama dengan tadi itu ya, W kalikan apa, FC-nya itu WC double aksen plus WC aksen kalikan R omega kuadrat tadi itu. Jadi nilai FC di sini, nilai FP tapi pada sudut theta ya. Pada sudut theta. Hati-hati di sini FC pada sudut theta. Ya. Yang mau digambar khusus pada sudut theta. Kemudian FP-nya juga begitu dari hasil perhitungan. Nah, pada sudut theta di sini karena sudah diekivalenkan di sini FC, nilai FC dimasukkan. Karena sudah diekivalenkan di sini ya, diekivalenkan di sini sama di setiap sudut. Ya. Nah, di sini. Jadi kita buat lingkaran warna biru di sini dengan jari-jari FC. FC ini satuannya newton. Ya, satuannya newton pada sudut theta di sini yaitu 30 derajat contohnya. Nilainya ini dibuat lingkaran karena sudah diekivalenkan dia sejajar. Apa namanya? Jari-jarinya sama, nilainya sama di setiap sudut titik-titik. Jadi maksudnya pada satu putaran penuh poros engkol. Nah, begitu. Kenapa tadi saya memberikan titik poros engkol karena di sini ada sudutnya itu saja. Sedangkan jaraknya di sini bukan jari-jarinya poros engkol, bukan. Ya, bukan jari sini poros engkol, bukan. Tetapi nilai FC. Ya, saya membuat persamaan tadi karena ini berputar 360 derajat seperti poros engkol. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita buat di sini FP. Dari hasil perhitungan tadi itu, FP yang berwarna kuning di sini nilainya ya. Kita masukkan berapa newton. Kemudian kita luruskan di sini. Kita lanjutkan ke FC, bukan ke arah ini, ke arah horizontal ini bukan. Karena FP ini selalu horizontal. Selalu horizontal. Dia tidak mengikuti ini. Nah, ini kita proyeksikan lurus dengan FC tambah. Kemudian kita buat lingkaran. Nah, lingkaran ini FC plus FP. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya ini pada sudut theta. Kemudian di sini S itu adalah resultan gaya-gaya inersia. Resultan dari gaya-gaya inersia pada batang itu. Nah, setelah itu ditarik garis bebas ya dari ujung FP di sini yang sejajar dengan FC. Ini warna kuning ini bebas. Nah, kemudian sudut theta di sini 30 derajat yang membentuk sudut 90 derajat di sini. Ya, ini harusnya 90 derajat ya ini ya. Ini juga theta. Ini juga theta. Ya. Juga theta. FC ya. Kemudian FC-nya sama, kemudian FP-nya dihitung di sini. Arahnya ke kiri, FP. FP sama dengan yang ini. Sama ternyata. Kemudian dari ujung FP di sini ditarik garis yang sejajar dengan FC. Nah, pertemuan dua garis dengan sudut yang sama tetapi di kuadran yang berbeda, pertemuan ini itu dinamakan FCB. FCB itu adalah gaya inersia bobot imbang.
Tapi gaya inersia, belum bobot imbangnya. FCB ini masih gaya inersia bobot imbang. Kalau bobot imbangnya nanti ada persamaan lagi. FCB ini ya sama dengan bobot imbang dikalikan dengan percepatan. Gitu. Nah, garis-garis yang lain itu mempertemukan dua garis. Misalnya pada sekian FC-nya sekian, kemudian FP-nya, kemudian ditarik garis sejajar, ketemu di sini. Ya, yang sudut yang sama di kuadran yang berbeda, FC ditambah dengan FP, ditarik garis sejajarnya, ketemulah di titik ini. Nah, titik-titik ini adalah titik-titik yang mempertemukan garis bobot imbang, ya, bobot imbang. Nah, semua dibuat rata-rata, ya, dibuat rata-rata. Ternyata nilai bobot imbangnya di sini adalah WCB sama dengan WC double aksen plus WC aksen plus WP plus WP aksen. Nah, WP di sini adalah berat piston yang ditimbang. WP aksen plus WC aksen ini adalah berat connecting rod yang ditimbang. Sedangkan di sini WC double aksen itu adalah berat ekivalen dari poros engkol yang terkonsentrasi di ujung connecting rod yang besar atau titik A. Nah, sehingga seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa berat bobot imbang itu umumnya dipakai beratnya piston ditambah dengan beratnya conrod ditambah dengan beratnya crankshaft, tapi crankshaft yang belum ada bobot imbangnya. Nah, di sini belum ada bobot imbangnya. Padahal yang sudah jadi itu crankshaft sudah menyatu dengan bobot imbang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, titik berat bobot imbang terletak di R. Nah, ini posisi WCB-nya itu berjarak R, ya, dari sumbu poros crankshaft. Nah, dengan menggunakan kurva polar resultan gaya inersia ditemukan bobot imbang sebagai berikut. Jadi, seorang peneliti itu membuat kurva polar resultan gaya inersia seperti pada halaman ini, ya, seperti ini. Ada juga yang membuat kurva inersia dengan model yang lain, kurva polar juga, tapi dengan model yang lain, sehingga diketemukan nilai-nilai yang berbeda. Kalau yang tadi itu persamaannya itu ini, ya. Nah, ada lagi ya, metode lain lagi, tapi juga menggunakan kurva polar, ya. Tapi di sini ada setengahnya, ada setengah. Nah, di sini ada setengahnya. Setengah dikalikan WP plus WP aksen. Ada juga yang menemukan berat bobot imbang itu di sini dikalikan dengan 2/3-nya. 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 Nah, jadi kesimpulannya kan antara setengah, 2/3 dan 1. Nah, di sini bobot imbang yang paling berat. Loh, kenapa bisa beda-beda? Padahal ketika diuji balancing, ya, balancing statis, ya, balancing statis seperti pada video yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi crankshaft setelah sumbu poros dari crankshaft itu sudah dibalancing, ya, dengan dial indikator, kemudian piston dipasang pada connecting rod, ya, dan dipasang pada crankshaft, itu diuji dalam keadaan setimbang, ya, dalam keadaan setimbang. Nah, itu sudah betul. Nah, rupanya di situ ditemukan nilai-nilai yang berbeda untuk masing-masing crankshaft, bobot imbangnya berbeda-beda. Nah, ini rupanya sangat dipengaruhi oleh kondisi sepeda motor sendiri atau kondisi engine-nya sendiri.
ada yang posisi miring, ada yang posisi tegak, ada yang posisi horizontal, ada yang bentuk sudut sekian. Nah, itu mempengaruhi nilai daripada WCB. Nah, di sini posisi WCB-nya yang ini, masing-masing ini, posisi WCB-nya itu berjarak R, ya, dengan bobot imbang WCB di sini, lurus ya, dengan poros engkolnya, ya, dengan engkolnya di sini maksudnya, ya, begitu. Nah, FCB-nya itu arahnya berlawanan dengan FC di sini, FCB-nya, arahnya ke sana. FCB itu sama dengan WCB dikalikan dengan R kalikan omega 2 di sini. Omega 2 di sini, omega 2 kuadrat. Omeganya kan cuma 1. Ya, di engkol atau batang 2 di sini. Nah, WCB dikalikan. Nah, di WCB ini bermacam-macam. Nah, kesimpulan nilai bobot imbang adalah yang pertama, ini setengahnya, ya, WC double aksen plus WC aksen plus setengah WP plus WP aksen. Kemudian di sini 2/3, kemudian 1. Nah, ini yang terbesar, yang terberat. Ya. Makanya ada poros engkol itu yang berbeda-beda. Ada yang seperti ini, biasanya Honda pakai yang seperti ini. Kemudian ini Suzuki biasanya seperti ini. Ya. Biasanya pada Satria itu crankshaftnya seperti ini, ya. Honda, Beat, Vario, ya, ada model seperti ini. Nah, yang seperti ini biasanya mudah dimodifikasi. Nah, di sini penanya di sini ini bisa disetel-setel, ya. Di sini ada setelan pengencang, jadi bisa dibesarkan, bisa dipendekkan. Nah, kalau ini memanjang dari lebih panjang digeser kurang lebih sekitar 0, digeser sekitar 3 mili, bukan 0, ya, sekitar 3 mili, maka nanti panjang langkahnya menjadi 3 mili kali 2. Ya, panjang langkah dari piston nanti menjadi lebih panjang. Struknya, panjang langkahnya menjadi lebih besar. Digeser 3 mili, maka diameternya bertambah. Ini kan digeser, jari-jarinya digeser 3 mili. Berarti diameternya kan bertambah 6 mili. Kalau bertambah 6 mili, maka langkahnya bertambah juga 6 mili. Kalau langkahnya bertambah 6 mili dikalikan dengan luas penampang piston, maka cc-nya menjadi bertambah. Yang tadi cc-nya motor Satria itu misalnya 145 atau 147 begitu, maka pistonnya menjadi 165. Ya, tergantung diameternya itu. Ya, bisa berubah seperti itu. Sehingga powernya atau torsinya itu menjadi lebih besar. Ya. Kan di sini ada gaya. Ada gaya yang diberikan piston ke connecting rod memberikan gaya lanjutan kepada pena engkol di sini. Nah, karena bertambah panjang jaraknya, F kalikan ini torsinya F kalikan L di sini panjangnya di sini atau R di sini bertambah panjang, maka torsinya pun juga bertambah besar karena F kalikan R menjadi lebih besar lagi. Nah, ini biasanya modifikasi seperti itu, sepeda motor itu. Ya. Tapi tentunya harus diuji lagi. Selesai digeser, itu harus diuji statis lagi, keseimbangan lagi. Apakah seimbang? Nah, seperti pada video yang saya putar sebelumnya, itu apakah setimbang? Ya kalau setimbang, ya berarti nanti tidak menimbulkan getaran, mesinnya powernya bertambah, kemudian bisa ngangkut barang yang lebih banyak, ya karena cc-nya bertambah, ya otomatis makan bahan bakarnya lebih banyak, ya lebih banyak. Tapi kalau untuk penumpang yang sama menjadi lebih cepat, ya menjadi lebih cepat, tambah ringan, ya. Terus kemudian kalau ketika dimodif, ya digeser di sini,
pen crankshaftnya ini digeser, ya biasanya modif-modif sepeda motor seperti itu. Ya biayanya jasanya saja sekitar 700.000, jasanya saja itu, jasanya saja, belum spare partnya ya, belum spare partnya. Nah itu kalau tidak ya modifnya tidak dengan bengkel yang ahli betul, maka dia cepat tapi getar karena tidak seimbang. Ketika tadi saja tidak seimbang, ya seperti pada video sebelumnya, maka bisa menyebabkan getaran pada sepeda motor. Jadi kalau sepeda motor lama misalnya, itu ada getaran-getaran, itu karena walaupun tidak dimodif, tetapi karena ada kelelahan pada poros, sumbu poros dari crankshaft ini, ya dia sudah, kalau dibongkar dengan menggunakan dial indikator pada ujung poros yang kiri dan ujung poros yang kanan, itu tidak balance lagi, tidak lurus. Maka kalau kita naiki itu menjadi bergetar. Makanya sepeda motor dengan harga yang lebih mahal itu biasanya ya dia terbuat dari material yang sangat kuat, tangguh, ulet dan keras, tidak aus ya. Nah itu terjaga balancingnya. Dari awal saja sudah betul-betul smooth, halus, nyaris tidak ada getaran. Ditambah lagi dengan sepeda motor yang mahal itu bobotnya lebih berat. Nah itu lebih tenang lagi. Sehingga kalau perjalanan menyita waktu ya dari jarak 200 km ya tidak begitu capek. Tidak begitu capek. Sepeda motor tur itu biasanya dia halus, enak dipakai, ya tidak capek. Tapi kalau sepeda motor yang lebih murah, ya biasanya ya masih baru saja sudah agak ada getarnya, ya, ada getarnya. Itu menyebabkan orang itu atau pengemudinya menjadi lebih cepat lelah. Nah kemudian ada juga yang kruk as ya, kruk as atau crankshaft itu. Nah ini punyanya Yamaha Aerox ya, kira-kira model seperti ini. Nah ini mengikuti kaedah-kaedah ini, bobot balannya ini. Pak, mana yang betul? Ya sesuai dengan kondisi, karena di sini model-modelnya berbeda, maka mana yang balance, yang seimbang. Nah, saya pikir cukup sampai di sini. Bab yang kelima sudah selesai, maka materi dinamika teknik sudah selesai. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.